Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa kabar malam kali ini? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah berapa orang yang tanya tentang kesehatan Bapak Ibu hari ini? Sudah berapa orang? Baru hari ini? Baru kali ini. Alhamdulillah. Kadang kita menjadi lupa ya untuk mengapresiasi diri sendiri. Kadang kemudian kita harus menepuk pundak, terima kasih telah mau diajak untuk beraktivitas, memegang kaki, bersyukur kaki masih mau diajak berjalan ke masjid, menepuk mata masih kuat nonton HP sehari 5 jam. Berjam-jam gitu sih. Inilah kemudian salah satu hikmah kalau kita menghadiri majelis taklim itu kemudian diajak untuk bersyukur kepada Allah SWT, dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, antara ngaji online dengan offline, mana yang lebih jenengan sukai? Offline apa online? Offline. Apa on off? On offline. Jadi ya ketika ada kesempatan datang, kalau misalkan lagi ada uzur kemudian terus tetap ngaji dengan online, insyaallah masing-masing ada kebaikannya. Malam kali ini kita masih dengan surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq mengambil ayat yang ke-13, 14 dan 15. Berkaitan dengan sebab kenapa orang itu diazab. Jadi kalau kita lihat ke sini ayat yang kebanyakan kita dari ayat yang boleh kita ayat yang ke-7 dulu. Nah, kita melihat jamaah rahimakumullah. Ayo. Nah, kemarin kita mengatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang laki-laki maupun perempuan, utia diberikan kitabahu, catatan rekap perilakunya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat terkait dengan catatan rekap amal perbuatan kita, itu sedetil-detilnya. Kalau kita misalkan lihat rekam jejak digital seseorang, kan bisa ditelusuri ya dengan forensik di digital itu bisa ditelusuri kapan ini ditulis, dikirim kepada siapa. Mungkin ada alat yang siapa yang pertama kali mengirim pesan WhatsApp ini tuh bisa ditelusuri dari HP siapa, nomor emailnya siapa, terdaftar nomornya siapa, itu ketahuan. Sekalipun kemudian nanti dikirim ke orang A, biar A ini kemudian nyebar ke grup B kemudian disebar ke grup yang lain, biar tidak ketahuan. Bisa ditelusuri, itu bisa ditelusuri. Apalagi yang kemudian di hadapan Allah tidak ada yang kemudian yang tersembunyi. Nah, ini kalau kita melihat misalkan rekap, misalkan kita pergi ke satu negara, itu kan ada rekap catatannya, kapan masuk, kapan kemudian keluar ada. Maka kalau CCTV melihat kita dari satu sisi, maka kalau kemudian pengawasan Allah itu dari berbagai sisi. Fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak celakalah aku, ya, menundukkan ke penyesalan. Penyesalan selalu datang belakangan. Sudah kasih nasihat, kemudian tidak mau nasihat. Maka kemudian orang ketika di dunia itu kan maunya tenang ya Bapak Ibu. Seseorang mengatakan, Ustadz, saya itu bertambah usia saya itu semakin hari semakin tua, saya ingin mendapatkan ketenangan. Karena bertambah usia ingin tenang, apa sih yang dicari kecuali kalau ketenangan? Oke kan gitu. Akhirnya adalah ini mengeluh, dia ingin tenang biar tidak was-was. Saya tanya,
Dengan kan di samping rumah ada masjid, itu kan ada pengajian kan setiap hari Ahad. Iya. Berapa kali ikut pengajian? Nggak pernah. Loh, kok nggak pernah? Saya kerja sampai sore. Lah, satu sisi jenengan pengen tenang, tapi kok nggak mau hadir ke majelis taklim gitu? Iya, saya sukanya nonton yang online, potongan. Dikirim, Ustaz, gimana menurut Ustaz tentang video ini yang kemudian hanya beberapa detik saja. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang masalah itu. Nah, artinya adalah satu sisi orang itu pengen tenang, tapi perilakunya tidak mengarah kepada ketenangan. Kalau saya hanya sekilas mengarahkan, cobalah duduk di majlis taklim, hadirlah pengajian. Siapa tahu di situ ada ketenangan. Kalau bapak-bapak kan ketika menghadiri sholat Jumat kan banyak ketenangan. Baru tenang-tenang sudah komat. Baru tenang-tenangnya itu sudah komat. Maka saya senang kalau ada khotib yang banyak panjang, itu senang, nyaman gitu, merasa puas istirahatnya, baru komat. Nah, hadirlah majelis taklim, di situ ada ketenangan, ketika ada ketidakpahaman bisa ditanyakan. Beda dengan online, nonton potongan, short video, kemudian menggelisahkan. Saya gelisah membandingkan sekitar 4 atau 5 ustadz yang memang backgroundnya berbeda-beda. Saya malah jadi bingung Ustaz dengan banyaknya ustadz-ustadz ini. Lah iya, karena kemudian belum ada basicnya, tapi melihat yang sudah jadi, produk jadinya. Maka kalau ada basic bisa memfilter. Nah, kembali ke sini masalah ketenangan tadi. Ketika seseorang itu ingin tenang dalam kehidupannya, maka kita arahkan hadirlah majelis taklim, biar tahu hal-hal yang kemudian diajarkan menenangkan. Ketika orang ingin selamat di akhiratnya, ya perbaikilah dunianya. Karena tidak ujug-ujug kemudian terus ke akhirat. Ada fase-fase, ada perjalanan dan juga ada tahapan yang akan dia lewati. Maka sekarang kita berada di masa di mana kita bisa meng-create diri kita itu seperti apa. Maksudnya adalah tahu tanah malam, tanah apa gitu? Tanah malam gitu. Tanah yang bisa dibentuk-bentuk. Nah, kita seperti kemudian membentuk tanah malam ini, mau kita bentuk apa? Jadi kita mau membentuk diri kita itu, mau kita setting jadi apa toh? Apakah kemudian jadi orang yang taat, kemudian tetap bisa modis dan kemudian bisa tetap mengikuti perkembangan zaman dengan aturan, atau kemudian melepas, udah nggak usah pakai baju agama, bikin malu malah kalau beragama itu di tempat kayak gini. Atau seperti itu yang kemudian nanti juga akan menyesal di akhirnya. Maka orang akan baru merasakan akibat dari perbuatannya kalau sudah dikasih intip. Ini intip dulu, kamu nanti seperti ini. Itu baru akan berubah. Seseorang misalkan, seseorang pasien kemudian dikasih tahu sama dokter, Bapak harus meninggalkan konsumsi ini karena ini menjadi sebab Bapak menjadi merasakan sakit. Maka kemudian dia mungkin akan berhenti. Tapi kalau misalkan tidak diperlihatkan, ya nggak berhenti-henti gitu. Pak, dikasih tahu sama ustadznya, Pak, kalau ngerokok jangan ngerokok lewat hidung, Pak, berbahaya. Ngerokoknya lewat hidung, gitu, berbahaya. Nggak dihiraukan. Berkali-kali dikasih tahu nggak dihiraukan. Berbulan-bulan dikasih tahu tidak dihiraukan. Baru ketemu dokter, Bapak ngerokok. Iya dok, berhenti Pak ya. Atau Bapak mau cukup sampai di sini saja. Saya mau berhenti. Baru dibilang, itulah hebatnya dokter kalau kemudian dibarengi dengan ilmu agama, bisa menjadi ladang dakwah. Ya bukan berarti merebut ladang dakwahnya ustadz, bukan. Tapi itu bahkan lebih diterima dalam kondisi tertentu. Nah, di sini orang mengatakan celakalah aku. Wa yasla sa'ira, maka dimasukkan ke neraka sa'ir. Artinya adalah yang menyala-nyala. Kalau hupomah itu adalah neraka yang kemudian menghancurkan. Kalau ini saya adalah bahasa Jawaannya apa? Bulat-bulat. Iya, Pak. Neraka yang kemudian menyala-nyala. Ya, menyala-nyala saking panasnya. Nah, kita kalau melihat sa'ira dalam bentuk isim nakirah yang menunjukkan makna dibesarkan untuk memberi efek menakutkan. Sa'ira. Maka kita lihat bahwa sebabnya apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia adalah kepada manusia. Kita lihat di atas, kembali pada man, karena dia, innahu, sesungguhnya kana adalah dia, fi ahlihi, dulu ketika di kalangan keluarganya, komunitasnya, ya, circle-nya, yang di sini bersama-sama orang kafir, masrura, bergembira. Kita lihat dalam tafsirnya kemudian disampaikan,
Summa dzakarallahu ta'ala sababaini li'adzabhi. Ada sebab, ada akibat yang menjadikan Allah mengazab manusia. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian diazab. Jadi ada sebab akibatnya, hukum kausalitasnya. Kenapa Allah mengazab? Ya karena ada yang dilanggar. Ada kemudian aturan yang diterjang, maka kemudian mendatangkan sanksi dan juga hukuman. Yang pertama, sebab yang pertama adalah innahu kana fi ahlihi masrura. Ini yang pertama. Karena dia dulu ketika bersama dengan orang-orang kafir, sama-sama yang tidak beriman kepada Allah, mereka bergembira atas kekufurannya, bergembira atas kekafirannya, bergembira atas kemaksiatannya. Heboh, merasa hebat, tapi di atas maksiat. Jadi kalau nggak maksiat itu nggak keren. Nah itu jargonnya kayak gitu. Kalau anak muda di bulan Ramadan puasa, keren apa boten? Anak muda cah nom kok poso, kayak wong tua wae wis mambu tanah. Nah, kan gitu. Jadi di komunitasnya gitu, malah diserang, dibully ketika dia itu berpuasa. Karena dia memiliki komunitas yang tidak baik, sehingga dia kemudian melepaskan puasanya, jadilah tidak puasa. Adzan mau ke masjid, mau kemana ke masjid? Ngapain ke masjid? Sini juga ada toilet kok, masa harus cari masjid, mau ke toilet ke masjid? Bukan, saya mau sholat maghrib. Ngapain sholat maghrib? Cah nom kok sholat maghrib? Gengsi gitu, maksud cah nom sholat maghrib? Sholat maghrib itu untuk orang yang sudah tua-tua. Jadi kalau circle-nya, komunitasnya tidak baik, maka akan terkontaminasi menjadi tidak baik juga Bapak Ibu. Nah ini kan menjadi berbahaya kalau komunitasnya seperti itu. Nah sama seperti kalau circle-nya adalah orang-orang kafir, mereka bangga di atas kekufurannya. Ketika di dunia, lo gini lo, kita ini lo, kan merasa hebat. Satu merasa kuat, dekingan tidak hanya pusatnya pusat, di atas pusat nopo? Sentral lah nopo pusat. Kemudian merasa serba bisa dan kemudian kebal hukum, ya merasa sok-sokan. Jadi itu ketika di dunia ada batasnya. Sama misalkan Bapak Ibu, orang yang kemudian di sini tato di lengannya itu gambar naga, lain itu kan jadi apa toh? Cacing, kan mas mengkeret dari cuili ini. Dulu keren, kan ada masanya. Semua itu ada masanya, sehingga di saat ketika misalkan kita dalam satu masa secara fisik kuat, maka harus digunakan dalam kebaikan, karena akan datang waktu di mana fisik tidak bisa diandalkan lagi. Akan datang kemudian waktu di mana otak sudah tidak se-fresh yang dulu lagi. Maka di saat kita lagi fresh-freshnya otak itu kemudian digunakan dalam kebaikan. Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim menyebutkan gini, salah satu bentuk syukur orang yang sehat akalnya adalah belajar. Di saat sehat akalnya itu adalah belajar. Kalau akalnya sudah tidak sehat, tidak bisa diajak untuk belajar. Ini menjadi penting untuk kita ketahui. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia suka bersenang-senang ketika berkumpul dengan keluarganya. Jadi ini bukan keluarga ayah ibu bapak, tapi sama-sama orang-orang kafir. Ya, sama-sama ahli maksiat. Innahu kana fid dunya farhan la yufakkiru fil awaqib. Dulu di dunia merasa hebat, tidak memikirkan akibatnya dari apa yang dilakukan itu. Katakanlah sambil satu sampel, satu contoh. Orang minum minuman keras, merasa hebat, merasa wah, gak berpikir akibat dari minum minuman keras. Baik memikirkan secara fisik, kesehatan physically, kemudian tidak memikirkan secara akhiratnya nanti, kan gitu. Orang kemudian apalagi yang sekarang ini banyak penangkapan preman gitu. Maksudnya dalam artian preman yang kemudian dia pemalakan dan sebagainya, yang juru parkir dan sebagainya itu. Seseorang yang kemudian dikasih pengaruh, kemudian badannya juga kuat, maka jangan digunakan dalam kemaksiatan. Kita memiliki satu peribahasa, sepandai-pandai topeng melompat akan jatuh juga gitu. Sepandai-pandai orang menutupi bangkai akan keluar bau busuknya juga. Kalau sesuatu yang baik, ya nggak usah ditutup-tutupi, akan dibiarkan ya seperti itu, natural. Maka kebaikan ketika seorang melakukan keburukan itu kadang-kadang ditutup-tutupi. Jika kita misalkan tertarik untuk melakukan sesuatu dan tidak ingin dilihat orang lain, ada dua kemungkinan. Satu adalah itu adalah perbuatan buruk, bernilai maksiat.
atau memang perbuatan itu adalah kemudian memang mau diikhlaskan agar tidak terkontaminasi dengan pujian orang lain. Tapi yang pertama lebih kuat biasanya. Kalau orang kemudian sembunyi-sembunyi melakukan amalan. Nek dulu Bapak Ibu, zaman dulu pacaran itu di bawah lampu atau lampu yang terang atau lampu yang mati. Nek pacaran itu ya. Jadi kan ketika tesih nem bapak-bapak nate pacaran apa mboten? Oh mboten nate. Maksudnya mboten nate prei, bentiten pacaran. Tapi beda dulu pacarannya berbeda dengan sekarang ini ya. Maka ketika orang melakukan keburukan itu ingin tidak diketahui oleh orang lain, ya, ingin tidak diketahui agar orang lain tidak tahu. Akibat dari kemudian la yufakir, tidak memikirkan akibatnya. Sehingga kemudian ada satu frase kalimat dinarasikan berbunyi gini: berpikirlah sebelum bermaksiat. Pikirkan dulu akibatnya. Kalau kamu mampu menanggung akibat itu, ya silahkan. Kalau nggak mampu menahan perbuatan tersebut, orang kemudian mau berantem, coba pikirkan. Kalau sudah berantem, apakah masalahnya akan selesai? Tidak. Kalau berantem, apakah menjadi lebih tenang? Tidak. Kalau berantem, apakah keluarga kemudian menjadi tidak tahu? Tidak. Akan tahu. Kalau berantem, apakah kemudian tidak diviralkan? Akan viral, akan diviralkan. Ternyata hanya satu kata berantem, efeknya panjang dan banyak. Tidak hanya kembali pada dirinya, nyangkut sekolahnya, nyangkut keluarganya, nyangkut anaknya. Anaknya jadi korban pembulian karena orang tuanya berantem dan sebagainya. Wah nggak jadi. Maka itu kemudian memikirkan. Jadi setiap kali kita digoda dengan godaan untuk bermaksiat, pikirkan akibatnya. Wah Ustaz, saya kemarin digoda untuk minum minuman keras. Lah kamu memikirkan akibatnya belum? Udah tak pikir tapi nggak ketemu ya Ustaz, nggak ada akibatnya. Parah nih. Udah dipikirkan ternyata nggak ketemu akibatnya. Maka kemudian setiap larangan itu memiliki dampak negatif, cepat atau lambat. Apapun larangan itu, sekalipun kemudian berbalut dengan keikhlasan. Saya ikhlas Ustaz. Ketika minum minuman keras saya baca bismillah, Allahumma barik lana, kemudian doa ini, enggak ada hubungannya. Dan tidak usah dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala yakhafu mimma amamahu, tidak takut dengan apa yang ada di depannya, yaitu balasan tadi. Meremehkan azab, meremehkan balasan, dan meremehkan siksa. Bahkan kadang menantang dengan maksiat itu kemudian menjadi menantang. Dulu masa Nabi Muhammad sampai kemudian menantang. Mana buktinya Muhammad? Kalau Tuhanmu akan mengazab kami, mana buktinya? Jadi ditantang. Termasuk juga pertanyaan, mana kiamat? Katanya akan kiamat, ditantang. Dan balasan itu kan kembali kepada Allah balasannya. Maka kadang ada istilah instan karma gitu. Habis maksiat dapat balasannya secara instan. Wa inna ma yatbi'u hawahu, dia itu mengikuti hawa nafsu. Hawahu. Kalau hawa di sini hawahu berarti kemudian hawa nafsu yang bermakna adalah buruk. Kalau nafsu kan kemudian ada 3 ya. Nafsul mutmainnah, yang kedua adalah yang ketiga adalah anzilers. Pertama nafsul mutmainnah, kedua adalah nafsul lawwamah, yang ketiga ammaratum bisu. Nah, hawa ini termasuk yang 2 yang terakhir. Adalah nafsul lawwamah, nafsu yang tercela, ketercelaan karena melakukan yang dilarang oleh Allah dan selalu mengajak kepada keburukan. Yatba'u hawa. Maka kita, Bapak Ibu, yarhamukallah, kita itu kemudian lebih paham terkait dengan godaan pada diri kita masing-masing. Misalkan saya tidak akan digoda oleh setan dengan godaan untuk orang lain, karena bisa jadi tidak nyambung. Misalkan saya digoda sebagai orang kaya, enggak nyambung. Digoda sebagai orang kaya, digoda sebagai seorang menteri, enggak nyambung, saya enggak paham ini goda apa sih sebenarnya setan ini. Digoda masalah perpu, undang-undang, enggak nyambung. Ustadz itu digoda di sisi keustatannya. Seorang guru digoda dari keguruannya. Seorang profesor dari keprofesorannya, agak nyambung, relate, ada hubungannya. Kemudian godaan besar sama ustadz adalah antara lain adalah sombong. Karena godaannya adalah akan menganggap orang lain tidak lebih tahu dari dirinya. Itu godaannya. Dan kita harus kemudian hati-hati. Oh, ini yang selalu digodakan, dijadikan godaan dan juga godaan. Wa yarkabu syahwatihi, dan dia melakukan syahwatnya.
Jadi kemudian ya ingin kemudian dipuji dan juga dipuja atas kemaksiatan itu. Kemudian dia ingin mendapatkan sokongan dari kemaksiatan itu. Bapak Ibu kalau masih ingat kisahnya ontanya Nabi Soleh, orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh ketika kembali pada kaumnya dieluk-elukan bagikan pahlawan. Hebat, kamu hebat, berani membunuh ontanya Soleh, dieluk-elukan. Jadi sama ketika kembali pada komunitasnya, dia masrura, dalam keadaan bahagia. Nah, kita boleh jadi tidak tahu. Ada orang yang melakukan kemaksiatan, ketika kemaksiatan itu dilakukan menimbulkan bahaya dan kematian pada orang lain, dia kembali pada komunitasnya dengan keadaan bahagia. Misi komplit, sudah selesai misinya, sudah ditunaikan. Orang ini nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Nah, inilah kemudian masuk di dalamnya. Bataran asyiran li'adami khuturi al-akhirah bibalihi. Mereka tidak memikirkan akhirat sedikit pun dalam benaknya itu. Gak tahu, gak mau memikirkan akhirat, dan kemudian tidak kebayang akhirat. Yang ada adalah kemudian meremehkan akhirat. Gitu, meremehkan akhirat. Milih surga apa neraka? Milih neraka. Lah kenapa? Bisa ngerokok gak usah bawa korek, tinggal nyulat. Nah, itu berarti kan kemudian bermain-main dengan akhirat. Kemudian nanti ketemu dengan ini itu, tidak seperti yang dibayangkan ketika di dunia tentang neraka itu. Maka jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian kebahagiaan dia ketika di dunia, arfahlul yasir, berubah menjadi haznan tawil. Kebahagiaan yang sesaat berubah menjadi kesedihan yang berkepanjangan. Cuma di dunia dia bahagia. Berapa lama tuh orang bahagia dengan kemaksiatannya di dunia? Berapa lama Bapak Ibu? Orang mengelulukan dirinya, dielulukan karena kemaksiatan yang dia lakukan di dunia, itu kan tidak lama. Boleh misalkan 2 hari, 3 hari, hebat ya kamu, hebat, dieluk-elukan. Hanya kemudian sesaat, singkat. Orang itu dieluk-elukan sama komunitasnya hanya singkat. Tapi dia akan menanggung kesedihan berkepanjangan, haznan tawilan, selama di akhirat. Bahkan sebelum di akhirat, dia sudah kemudian merasakan dampaknya ketika di alam kubur. Bahkan sebelum itu, sebelum masuk ke alam kubur, dia sudah merasakan dampaknya ketika dia sakratul maut. Jadi seperti itu Bapak Ibu, membayangkan. Pernah kemudian Bapak Ibu latihan pose, berpose kemudian dalam kondisi meninggal kemudian bersenyum gitu, terus dengan foto. Oh kayak gini ya saya kalau meninggal dalam keadaan tersenyum gitu. Dan maka isti'dad li zikril maut, persiapan untuk menyambut kematian kan menjadi penting, karena kita tidak tahu kapan dan di mana dan kondisi seperti apa. Nah, ini kemudian menjadi sebab utama, sebab yang pertama kenapa Allah kemudian mengazab. Jadi tidak kemudian bahasanya apa gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba Allah kemudian mengazabnya, tapi kemudian ada sebab musababnya. Wala yutlamu fatila. Kita lihat ya Arab fatila. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila. Jadi kemudian Allah itu tidak menzalimi hambanya sedikit pun, enggak menzalimi. Tidak menzalimi sedikit pun. Kemudian juga di surah An-Nisa 77, kita coba lihat ya. An-Nisa 77. Kemudian An-Nisa 77. Kita langsung ke ayat yang ke-77. Oh, bawah. Oke. Klik. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan perang, tiba-tiba segolongan mereka, orang munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa engkau tidak tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?
Jangan tergesa-gesa maksudnya. Katakanlah kesenangan di dunia adalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Nah ini kemudian di dunia itu cuma sebentar. Hidupnya hanya sebentar, tapi sebentar ini berpengaruh terhadap kehidupan yang jangka panjang. Allahu a'lam, jangka panjang kemudian di akhirat ini. Maka di hari yang sebentar ini harus berhati-hati. Kadang kemudian menganggap remeh dengan kehidupan yang sebentar dan sementara ini. Maka di akhirat Allah tidak akan menzalimi seseorang. Maksudnya adalah menzalimi itu ketika hamba itu melakukan kebaikan dan dia mendapatkan pahala, Allah tidak mengurangi pahalanya. Namanya menzalimi seperti itu. Ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan dan sudah ada takaran azabnya, Allah kemudian tidak membebani lebih 2 kali lipat kecuali sesuai dengan takaran dosanya itu. Maka Allah memberikan dengan adil, balasan diberikan dengan sempurna, dan juga azab juga diberikan dengan sempurna, ya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Dalam surah Al-Isra, mereka yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah sebab yang pertama kenapa Allah mengazab orang ini, karena dia bangga dengan kekufurannya. Nih, bangga dengan kekafirannya. Nah, sekarang ditarik lagi, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan pengkhianatannya, bangga dengan kebohongannya, dan bangga dengan rekayasa kejahatannya. Semua akan mendapatkan balasan faliyadzubillah. Sebab yang kedua, innahu zanna allayyahur. Sesungguhnya dia, hu kembali kepada man, orang. Zanna, dia itu mengira, allayyahur ada lan. Lan yahur, tidak akan pernah, itu lan. Yahur, tidak akan pernah kembali kepada Allah. Orang kalau misalkan sudah tidak yakin bahwa Allah akan membangkitkannya, maka menjadi sosok yang berani. Sosok berani bagaimana? Orang yang berani kepada Allah akan melakukan kemaksiatan. Termasuk juga kita, orang yang berani kepada Allah, nauzubillah ya. Berani kepada Allah berarti melakukan kemaksiatan. Di saat orang itu maksiat, maka keberanian kepada Allah itulah yang sebenarnya. Dia berani menentang. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Itu ulama. Bentuk plural dari kata alimun. Ulama'u. Alimun orang yang berilmu. Ulama adalah para orang-orang alim. Para alim ulama. Jadi kita bisa menjadi seorang ulama. Dengan bertambahnya ilmu kita, semakin tambah takutnya kita kepada Allah. Sekalipun gak ada orang, misalkan di dapur lagi lapar, ada gorengan di dapur, mau makan, kita tetap duduk. Sekalipun gak ada orang. Kalaupun misalkan kita makan berdiri, bisa saja dengan tangan kiri, bisa saja di dalam rumah sendiri dan tidak ada orang, dan kemudian ada makanan dan sebagainya. Tapi ketakwaan kita kepada Allah menjadikan kita tetap duduk, Allah mengawasi kita. Nah itu. Atau kemudian dalam kondisi haus, merasa haus, ada minuman, minum-minumlah dengan tangan kiri. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kemudian tetap dengan tangan kanan. Ketergesa-gesaan kita itu kemudian diluluhkan dengan pengawasan Allah, yaitu muraqabatullah. Nah, allayyahur, ketika dia orang sudah tidak yakin akan kembali kepada Allah, tidak yakin dia akan dibangkitkan, tidak yakin akan dimintai pertanggungjawaban, tidak yakin kemudian akan menerima pembalasan, tidak yakin kemudian akan adanya akhirat, maka menjadikannya lost doll. Lost doll apa? Lost doll gaspol rempol. Jadi lost doll itu ya kemudian tidak ada kendalinya. Nah, gaspol remblong itu lost doll nih. Allayyahur, maka di sini ada yang menggunakan lan, huruf nasab, amil nasab. Yahura fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah bidukhuli lan, karena masuknya lan. Kita lihat penjelasannya. Innahu zanna allayyahur, mengira dia tidak akan kembali pada Allah. Ya tadi
tidak menganggap adanya balasan, tidak yakin, tidak percaya dengan adanya balasan dari maksiat yang dilakukan, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, apalagi alam kubur. Yang dia yakini apa? Hidup sekali dan mati selesai. Maka kemudian dia menikmati hidup dengan bergelimang kemaksiatan. Inna sababa dzalika surur wal batar yudunnahu bi annahu la yarju ilallah. Ya, karena sudah tidak yakin kembali kepada Allah. Itu bahaya. Maka kalau kita bertakziah, kalimat ta'zi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kita, lillahi, milik Allah. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepadanya lah rajiun, orang-orang yang kembali. Jadi kalimatnya menjadi kuat. Wa inna ilaihi raji'una, itu lebih dalam, lebih kuat maknanya daripada wa inna raji'una ilaihi. Beda. Wa inna ilaihi raji'un. Kita itu akan kepadanya lah, kepada Allah lah kita itu akan kembali. Tapi kan nanti kan dikubur, berarti kembali pada tanah. Bukan itu maksudnya. Rohnya akan kembali pada Allah dan akan kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala yub'atsu lil hisabi wal iqab. Dia kemudian tidak yakin akan dibangkitkan, tidak yakin dengan dihisab, diperhitungkan amal perbuatan, wal iqab, dan tidak yakin dengan adanya pembalasan. Wala yu'adu ba'dal maut, dan tidak yakin akan dikembalikan setelah kematiannya. Tulang Nawawi itu tulang apa nggih? Tulang ekor. Kita lihat tulang ekor. Bahasanya gitu ya. Tulang ekor. Sup eko. Pernah makan sup eko? Sup buntut. Buntut itu kan ekor. Jadi R-nya nggak dibaca. Nah, tulang ekor yang kemudian disebutkan dalam hadis, inilah menjadi orang akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Gitu. Ada yang ketinggalan ekornya? Semuanya memiliki tulang ekor, sehingga kemudian jangan main-main dengan tulang ekor. Misalkan orang mau duduk di atas kursi, kursinya jangan ditarik, sehingga nanti tadi bahasanya sudah kecengkak tapi berbahaya. Lah kalau misalkan tulang ekornya kan sampai atas, nusuk serut, nauzubillah, sampai ke otak, berbahaya juga. Maunya adalah main-main bersenda guru, tapi itu berbahaya. Itu berbahaya. Maka di sini ada tulang ekor. Nah, posisi duduk Bapak Ibu perlu dirapikan dan ditahan, dijaga. Kalau misalkan karpetnya kurang tebal, besok bawa bantal yang empuk untuk menjaga tulang ekornya. Disinilah kemudian semua orang akan dibangkitkan, tidak ada yang ketinggalan satu pun untuk membantah bahwa kalau mereka orang-orang yang kufur meyakini tidak akan dibangkitkan, semua akan dibangkitkan. Hatta sampai orang yang meninggalnya, naudzubillah, tidak diketahui kapan dan di mana, tapi dia meninggal, tidak diketahui kapanpun dan dimanapun, itu pun akan dibangkitkan. Atau bahkan kemudian menjadi korban dari kejahatan pun akan dibangkitkan. Maka ini kan anggapan mereka. Dua-dua perilaku ini yang menjadikan mereka ini diadab oleh Allah. Satu adalah bahagia di atas kemaksiatan, kekufurannya. Yang kedua adalah menganggap bahwa dia tidak kembali kepada Allah, sehingga berdampak pada perilakunya yang semena-mena melakukan kemaksiatan dan kejahatan, dan tidak ada pertobatan, dan sampai akhir hayatnya pun kemudian tidak menyesal. Summa raddallahu alaihi dzannahu qailan. Kemudian Allah membantah prasangkanya, apa yang kemudian mereka katakan itu. Jadi di sini, bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Bala, inna, sesungguhnya, rabbahu, Tuhannya, kana adalah bihi, dengannya, basira, selalu melihatnya. Basir adalah sesuatu yang sampai yang kecil pun kemudian diketahui oleh Allah. Jadi ini menjadi sebab kenapa mereka diazab, kenapa mereka kemudian disiksa. Maka karena Allah basir, rabbahu basira. Bala innahu sayahuru wa yarju ila rabbih. Kalian pasti akan kembali. Jadi ini Allah yang kemudian membantah. Wah, kita tidak akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan. Lah kalau misalkan sudah tercerai-berai, berubah menjadi tanah, akan dibangkitkan. Lah kalau misalkan sudah dibakar dan hancur jadi abu, akan dibangkitkan.
Bahkan menyusun jari jemari dengan yang sudah terkoyak kocar-kacir pun mudah. Bagi Allah adalah hal itu adalah mudah. Itu adalah mudah bagi Allah. Nah, wa sayu'iduhu Allahu kama badahu. Allah akan mengembalikan sebagaimana Allah memulai. Jadi bagaimana Allah memulai penciptaan kita, maksudnya adalah mudah bagi Allah menciptakan kita yang tersusun rapi, sarafnya tersusun rapi, aliran darah, jaringan darahnya tersusun rapi, kemudian ototnya tersusun rapi. Itu saja bisa Allah lakukan dengan mudah, apalagi membangkitkan pun sama mudahnya. Nggak ada yang susah bagi Allah. Sehingga jangan kemudian menjadi orang yang mengancam, diri mengancam sama Allah. Ya Allah, kalau doa saya kemarin nggak dikabulkan, saya ancam saya akan boikot, maka kamu akan kekurangan satu pengikut ya Allah. Nggak bisa, masa mengancam Allah kayak demikian itu. Nggak bisa. Mudah bagi Allah untuk mengembalikannya. Kita yang memerlukan Allah. Wa yujazihi ala a'malihi khairiha wa syarriha. Maka Allah akan memberikan balasan. Ini kan masih bantahan. Allah akan memberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah, apa arti zarrah Bapak Ibu? Dulu diartikan apa? Zarrah, biji sawi. Itu untuk menggambarkan sesuatu yang kecil. Cuma kita lihat biji sawi sebesar apa toh? Jadi penisirin nih. Biji sawi. Oh, ini ke sawi. Saya juga nggak tahu. Jual benih biji sawi. Nah, jadi zarrah dulu memang kalau diartikan zarrah kan biji sawi, sesuatu yang kecil, menggambarkan sesuatu yang kecil. Dr. Pak Bajwali itu menggambarkan gini. Zarrah itu kalau diibaratkan adalah semut yang hinggap di jendela dan dia itu kecil berjalan, tidak akan kelihatan kalau tidak ada pancaran sinar matahari. Nggak akan kelihatan, saking kecilnya. Saking kecil, menggambarkan sesuatu yang kecil. Maka dengan perkembangan ilmu dan teknologi, zarrah diartikan dengan atom. Maka atom itu masih bisa dibagi menjadi neutron, proton, elektron, tronton, yang bertonton, itu masih bisa dibagi-bagi. Maksudnya adalah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pun memberi apresiasi. Allah memberikan apresiasi. Cuman sekedar senyum pada orang lain, itu Allah kasih apresiasi. Ternyata ada uang jatuh, tak selamatkan lah itu. Diselamatkan, taruh pada tempatnya. Setiap kebaikan kita ada balasannya. Sehingga ini menjadikan kita kemudian tidak bosan-bosannya melakukan kebaikan. Kamu kok masih melakukan kebaikan sih? Nggak ada yang memuji, nggak ada yang mengapresiasi. Bukan. Itulah kalau misalkan kita mengharapkan apresiasi dari orang, memang lebih sering kemudian menjerumuskan dan juga mematikan kalau mengharapkan harapan daripada orang lain. Kita lanjutkan tinggal dikit. Maka Allah akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan kita, khairiha wa syarriha. Apakah amalan itu termasuk kategori amalan yang baik, atau kemudian amalan itu termasuk kategori amalan yang buruk? Baik dan buruknya itu dari Allah, bukan dari kita, bukan dari pelakunya. Maka hadis Rasul berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian diklasifikasikan menjadi 4. 1, kullu muharramat, setiap yang diharamkan pasti tidak bermanfaat. Kayak apapun, meskipun melakukan yang haram ini kemudian pakai sarung, nggak ada manfaatnya. Kenapa malah? Pakai mukena, nggak ada manfaatnya. Selama itu haram, tidak ada manfaatnya. Yang kedua adalah kullu makruhat, setiap yang dihukum makruh. Setiap yang dihukum makruh itu tidak ada manfaat untuk kita kerjakan sebagai seorang muslim. Wa kullu syubhat, setiap yang berhukum syubhat juga tidak ada manfaatnya. Meskipun pakai bismillah, ngapain bismillah, enggak ada manfaatnya. Maka kalau terhadap syubhat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wal umuru bainahuma mushtabihatun. Ketika yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, antara keduanya halal atau haram ya. Ini minuman ini halal atau haram ya? Halal atau haram ya? Nah, itu menjadi syubhat. Bagi saya, di dalam ruang takmir di atas meja ada minuman teh.
itu halal atau haram ya? Kalau untuk saya kenapa tidak dibawa ke sini ya? Karena kita mikir, aduh, kalau bukan untuk saya, terus untuk siapa lagi gitu ya? Nah, bagaimana sikap kita? Diam sampai nanti ada berita jelasnya itu untuk siapa. Kemudian itulah kullu syubhat. Yang ketiga adalah sesuatu yang dilakukan dengan israf, berlebih-lebihan. Israf itu tidak baik. Berlebih-lebihan itu tidak baik. Ibadah secara berlebih-lebihan boleh. Ada 3 sahabat yang datang, Rasul, saya akan puasa terus-menerus agar bisa mendekati dengan ibadahnya Rasul. Disalahkan Rasul, ana asumu wa uftir. Saya puasa, ya kadang juga berbuka. Rasul, saya akan sholat malam. Rasul tidak mengiyakan. Ana usolli wa arqud. Saya sholat, dia juga tidur. Rasul, ana la atazawwad. Saya tidak akan menikah Rasul. Agar bisa fokus ibadah, Rasul bilang, ana atazawwad. Saya menikah. Nah, maka dalam beribadah pun jadi tidak baik. Nah, kalau zikir kan wadkurullaha katsira. Kalau zikir silakan berbanyak-banyak. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam makanan pun tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Ajib pongna pongno. Nah, bawa kepanjangan ya. Mumpung enak, mumpung ono. Ajib pongna pongno. Mumpung enak kemudian masukkan mengunyahnya nanti. Dikunyah nanti. Kalau sudah pulang baru dikunyah. Kalau di masjid makan bareng, udah masukkan aja. Itu kemudian menjadi tidak baik. Nah, itulah karakteristik kita sebagai seorang muslim, dan harus berhati-hati terhadap yang tidak bermanfaat. Fa innallaha rabbahu kana bihi wa bi amalihi aliman khabiran. Kita dengarkan azan. Bagian akhir di sini bahwa fa innallaha rabbahu kana bihi wa bi a'malihi aliman khabiran. Terhadap perilaku manusia, Allah itu sangat mengetahui, khabir. Bahkan kemudian sampai yang kecil-kecil pun Allah mengetahui, termasuk apa yang berada di dalam hati yang diniatkan seseorang. Maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Sesuatu pun nggak ada. Bahkan yang terhalang-halangi pun tidak ada. Sehingga Allah merasa tertutupi. Itu nggak ada. Sebagaimana kalau orang itu melarikan diri dari kematiannya, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun dalam bangker yang kuat, kematian akan datang. Allah Maha mengetahui, sekalipun disembunyikan serapat-rapatnya, Allah tetap mengetahui. Termasuk dengan apa yang akan dilakukan, Allah juga sudah tahu. Apalagi kemudian yang sudah terjadi dan ditutup-tutupi, tinggal nunggu waktunya. Oleh karena itulah, wa fi hadza isyaratun ila annahu la budda min dari lil jazain lil jazai ghairi dari taklif. Maka kalau sudah di akhirat adalah tinggal balasannya. Dan kita masih di dunia.
Maka kalau Allah memberikan balasan kepada kita belum sempurna Bapak Ibu. Ustaz, saya itu sudah berusaha menjadi orang yang soleh, balasannya kok cuman gini, belum sempurna. Allah belum menyempurnakan balasan dari ketaatan seorang hambanya, sebagaimana Allah juga belum menyempurnakan balasan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu kapan? Nanti di akhirat. Sehingga akhirat bagi seorang mukmin adalah Allah akan memberikan balasan atas keimanan secara sempurna, dan bagi orang kafir akhirat adalah dia akan merasakan azab dari Allah secara sempurna juga. Mari kita tata dunia kita untuk menyongsong akhirat yang lebih baik. Mumpung Allah masih mengizinkan kita untuk bernafas, beraktivitas, melihat, berbicara dan beraktivitas, kita gunakan dalam sebaik-baiknya sehingga kita menjadi hamba yang di akhirat menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Amin ya rabbal alamin. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mugi-mugi bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita pada hari ini insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.